Muda, kreatif, dan jeli melihat pasar, mereka mampu mengubah gaya hidup orang. Dari bertransaksi secara konvensional menjadi digital. Dari urusan jual beli, kebutuhan transportasi, hingga reservasi. Simak perbincangan saya, Taufik Effendi, bersama para tokoh digital tanah air dalam Satu Indonesia. Saat kuliah, prestasi akademiknya tak terlalu gemilang. Ia malah pernah masuk dalam 3 mahasiswa dengan nilai terendah di antara teman-teman seangkatannya di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Informatika. Bukannya patah arang, larinya justru kian kencang. Ahmad Zaki, pria yang lahir di Sragen, Jawa Tengah 29 tahun lalu ini, sekarang dikenal publik sebagai pendiri marketplace terbesar di Indonesia. Bukalapak.com menjelma jadi salah satu startup terbaik di belantara maya Nusantara. Mendigitalisasi kegiatan pasar tradisional ke dalam sistem online dengan nilai transaksi miliaran rupiah perharinya. Ini kantor ini fun banget gitu, playful banget, warna-warni, tadi ada rumput-rumput sintetisnya juga gitu kan. Kalau saya ngerasanya antara di taman atau di pasar malam gitu. Ini sebenarnya apa nih? Pasar malam atau pasar itu kita kasih sentuhan itu karena Bukalapak percaya bahwa pasar itu adalah bagian dari hidup kita. Karena Bukalapak sendiri adalah pasar. Pasar juga jadi denyut nadi ekonomi kita yang memberikan penghasilan ke banyak orang di Indonesia. Gitu. Sebagai sosok CEO, Mas Zaki ini juga sangat-sangat playful loh. Saya tahunya dari iklan, Mas. Yang pertama tuh yang iklan Hari Belanja Online Nasional waktu itu ya. Wah, ini CEO-nya nih pakai jas. Begitu di-shoot ke bawah, celana pendek. Terus yang terakhir yang akuarium itu ya. Konsepnya sendiri itu dari Mas Zaki? Dari teman-teman. Langsung setuju waktu itu? Dalam hati sih enggak. Wah, tapi memalukan nih ya. Tapi ya kayak dikerjain gitu loh. Tapi kami adalah perusahaan yang sebagian besar anak muda, bahkan usianya di bawah saya percaya mereka itu sangat kompeten, mereka bebas melakukan apa aja, termasuk ngambil keputusan sepenting itu, saya percayakan sama mereka. Jadi itu adalah proses kreatif teman-teman yang akhirnya ternyata membuahkan hasil gitu. Yaitu punya prinsip bahwa jika orang lain bisa, pasti saya juga bisa gitu sih. Itu yang salah satu motivasi saya juga waktu dulu SMA. Menghargai semua karyawannya, posisi apapun itu. Jadi bisa dibilang dia sangat egaliter. Jadi dia tidak pernah memposisikan diri sebagai bos, tapi semuanya sebagai rekan kerja gitu. Jadi walaupun dia owner, pemilik perusahaan, dan dengan karyawan-karyawannya mereka selalu dianggap diskusi dan setara gitu. Selain fun dan juga playful, Bukalapak.com ini juga, ini saya punya bocorannya. Ini menjadi salah satu marketplace yang diperhitungkan, bahkan tercatat sebagai 10 website terpopuler di Indonesia versi Alexa.com. Perputaran uangnya bisa mencapai puluhan miliar per hari, ada 500 ribuan pelapak di dalamnya. Itu bagaimana bisa mencapai ke situ, Mas? Tentu ini udah tahun ke-6 kami. Baru saja kami merayakan ulang tahun yang ke-6 dan banyak yang mengira prosesnya wah cepat sekali gitu. Tidak, sama sekali ini bukan proses yang cepat tapi proses yang panjang. Dari kita mulai dari 2 orang, saya sama teman saya dari kos-kosan waktu itu. Perjuangan kami meyakinkan usaha-usaha kecil untuk bergabung dengan Bukalapak. Itu juga tidak mudah. Terus juga proses merekrut karyawannya karena tidak banyak yang percaya dengan usaha baru umumnya. Ya kan, kita kan masyarakat kita kalau pengen kerja pasti ke tempat yang bagus tentunya, atau yang ternama gitu ya, atau pengen orang tuanya bangga, ada mereknya gitu. Wah, ini kayaknya obrolannya bakal seru dan panjang nih, Mas ya. Gimana kalau kita ngobrolnya sambil duduk, boleh? Oke. Yuk kita ke situ ya. Aja. Ini kan lebih enak ngobrolnya sambil duduk ya. Kalau misalnya kita ingat-ingat dulu, ini correct me if I'm wrong ya, benar nggak? Dulu pernah punya usaha mie ayam. Iya, itu bareng teman-teman. Gagal? Iya, gagal. Terus juga waktu SMP pernah bikin sablon?
Iya. Bahkan waktu SD punya perpustakaan, benar? Iya, benar. Luar biasa daya juangnya gitu ya, gagal mencoba lagi sampai akhirnya Mas Zaki ini dinobatkan menjadi salah satu dari 10 technopreneur muda paling berpengaruh di Asia Tenggara, Tech in Asia, benar? Iya, benar. Itu gimana sih Mas? Misi hidup saya waktu itu kayaknya kalau punya usaha itu lebih bisa ngasih impact gitu. Pertama bisa mempekerjakan banyak orang. Oke. Itu terus yang kedua kalau mereka udah kerja bagus, terus juga bisnisnya udah gede, harusnya mereka punya sikap-sikap yang bagus gitu lah mereka, dan itu menurut saya bisa nular sikap-sikap positif itu. Terbentuklah mental bahwa nggak ada yang nggak mungkin Iya. ini sebenarnya ya. Tapi katanya ada satu yang menjadi hal yang ditakuti waktu kuliah dulu sama Mas Zaki, yaitu bahasa Inggris. Betul? Iya, betul. Saya SD nggak pernah dapat bahasa Inggris, jadi waktu masuk SMP itu udah ketinggalan duluan, diajarin ISMR, nggak tahu apa ini, makanan apa ini gitu loh. Pas kuliah dites kan semua dites TOEFL, terus diurutin, dibagi kelasnya. Nah saya masuk peringkat 3 terbawah, dan di situ juga aduh shock juga. Nah shocknya termasuk itu juga karena ya Allah, karena apa ya, kita sebagai mahasiswa itu kan pengen nanti suatu saat yang keluar negeri gitu loh. Saya kayaknya nggak mungkin deh keluar negeri. Suatu ketika ada beasiswa yang itu ditujukan untuk orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Bayangin, saya perjuangin banget waktu daftar beasiswa itu karena ini harapan hidup saya. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi, tapi saya penasaran, katanya di sini ada satu ruangan yang isinya permainan semua. Iya. Itu di mana Mas? Di atas. Di atas Nanti ya? kita ke atas. Oh ini. Iya, ini Wow. tempat entertainmentnya. Luar biasa. Halo teman-teman. Lagi pada main ya. Boleh duduk situ Mas sambil ngobrol? Oke, yuk. Ini kan tadi kita lihat tuh ya ada PS, ada alat musik juga, terus ada pokoknya playful banget lah ruangan ini. Itu hobinya Mas juga waktu kuliah dulu? Main Iya, PS, sedikit lah. main band. Sedikit lah. Sedikit, tapi sebenarnya lebih ke hobi teman-teman sih. Oke. Kayak tadi mewujudkan kantor ini jadi rumah kedua tadi, kesampaian. Ini kalau kita bicara secara umum di Indonesia soal entrepreneurship gitu ya. Ini kan katanya di Indonesia ini masih cukup rendah jiwa entrepreneurship-nya karena bisa dibilang mentalnya orang-orang tuh masih mental jadi karyawan gitu. Sebenarnya tidak harus memulai usaha, mental wirausaha itu. Yang penting itu mental wirausaha itu adalah mental ya kreatif. Karena wirausaha itu kita bikin sesuatu out of nowhere gitu loh. Sama sekali tidak ada resource, harus bikin, artinya dia harus mandiri kan, harus independen, terus kemudian harus kerja keras. Yang kedua harus kreatif, karena wirausaha umumnya dia dihadapkan dengan kompetisi yang sangat keras, karena langsung ketemu market kan. Yes. Siapa yang terbaik, ya itu ya pemenangnya. Jadi nilai-nilai ini yang menurut saya juga penting untuk semua orang, tidak hanya entrepreneur, dan Indonesia menurut saya butuh nilai itu sih, kreatif, inovatif. Ya, baik. Terima kasih sekali atas waktunya ngobrol-ngobrol di Satu Indonesia, Mas Zaki Ahmad. Thank you. Ini Thank you dia banget. CEO dan juga founder dari Bukalapak.com. Ya. Dan selain kita masih akan ngobrol dengan salah satu lagi kreatif digital entrepreneur muda di Indonesia yang pastinya inspirational juga. Tetap di Satu Indonesia. Kesuksesan hidup menurut saya dan juga tim manajemen Gojek adalah bagaimana kita menciptakan impact atau dampak kepada masyarakat di luar. Nadiem Makarim salah satu pemuda bangsa yang paling berhasil mengubah pola ekonomi masyarakat urban. Ia membangun perusahaan teknologi PT Gojek Indonesia dan membuat produktif lahan pasif di sektor transportasi, jasa, hingga kuliner. Bisnis aplikasi yang dikembangkannya sudah ciptakan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu orang. Misi yang sejak awal disasarnya. Tak ayal ia pun dihujani apresiasi juga penghargaan baik di bidang bisnis maupun sosial. Saat ini saya sudah bersama CEO dan juga founder dari Gojek, Nadiem Makarim. Mas Nadiem, langsung aja nih, sekarang kan Gojek bisa dibilang sangat berkembang sekali, fiturnya banyak gitu kan. Pernah terbayang nggak sih akan jadi sebesar ini? Gitu? Kayaknya kalau ditanya sejujurnya nggak nyangka sih. Dari dulu saya ngerasa potensinya sangat besar, tapi nggak nyangka bahwa persepsi
pasar atau penyerapan layanan ini di pasar itu akan begitu besar gitu. Sekarang aja udah melampaui 10 juta download. Dan begitu banyak variasi penggunaan servisnya sekarang udah ada. Tapi kalau bicara kilas balik nih dari tahun 2010 ya, Gojek pertama kali berdiri, sekarang kan berarti sudah 2016 nih, berarti kan bukan waktu yang sebentar juga gitu. Dan Gojek kan bisa dibilang baru mulai dibicarakan orang, baru mulai nge-boom itu kan 1 atau 2 tahun belakangan gitu. Nah selama rentang waktu 6 tahun itu, perjalanannya seperti apa sih Mas? Ya, bisa dibilang Gojek itu sebenarnya lahir kembali Januari 2015. Lahir kembali? Iya, karena sebelum apa itu kan aplikasi. Kan sebelumnya belum nggak ada aplikasi. Gojek itu kan adalah suatu aplikasi. Jadi sebelumnya itu ya belum bisa dibilang Gojek. Kita adalah suatu call center yang menghubungi driver-driver yang masih waktu itu baru 700 driver, 800 driver gitu. Barulah pada saat kita meluncing aplikasi kita, seluruh user experience itu berubah total. Mendapatkan driver jadi jauh lebih cepat, arrival time jadi jauh lebih cepat, lalu kita merekrut beratusan sampai seratusan ribu sekarang driver. Presiden sendiri sangat mengapresiasi adanya Gojek ini gitu kan. Kemarin Mas Nadiem juga sempat dibawa ke Amerika Serikat ya kemarin ya. Terus pokoknya diapresiasi lah oleh Presiden. Tapi ironisnya kemarin juga sempat dilarang sama Menteri Perhubungan. Tiba-tiba semuanya yang berbasis online dilarang. Seperti itu. Waktu itu Mas Nadiem sendiri menghadapinya seperti apa? Waktu itu saya cukup terkejut itu terjadi. Karena sebenarnya yang tidak di-mention di undang-undang itu kan sebenarnya ojek sendiri. Jadinya sebenarnya perusahaan apa itu online apa offline itu sebenarnya harusnya nggak ada diskriminasi gitu. Dan Gojek sebagai aplikasi dan yang lain-lain juga, pemain-main aplikasi online juga itu bukan suatu sarana transportasi. Itu kami adalah penghubung untuk service provider apapun. Kebetulan ojek. Lalu ada juga Go Massage, tukang pijat. Lalu ada Go Clean, tukang pembersih. Jadinya Gojek sendiri itu tidak ada pertanyaan bahwa itu in any way ilegal atau melanggar hukum. Kita 100% dalam jalur hukum. Tapi sepanjang perjalanan Gojek sampai dengan sekarang gitu, kalau misalnya kita ingat pernah kejadian beberapa kali driver Gojek mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari ojek-ojek pangkalan seperti itu. Kemudian kantor juga mendapat penyerangan sempat seperti itu. Waktu itu menghadapinya seperti apa sih? Ya, yang seperti kita selalu yakini di semua, kalau ada revolusi sosial yang sedang terjadi, itu pasti ada friksi juga gitu. Namun di kota-kota besar sekarang ada seperti di Jabodetabek, situasi seperti itu udah bukan yang nggak pernah terjadi, tapi sudah jauh lebih jarang terjadi karena sekarang critical mass daripada driver Gojek udah di mana-mana dan banyak sekali, hampir saya bisa mungkin proportion besar sekali dari ojek profesi ojek di Jakarta sudah bergabung dengan Gojek ataupun ojek online lainnya. Jadinya situasi itu sebenarnya situasi awal yang lama-lama berkurang. Gojek bukan hanya di Jakarta sekarang ya Mas ya, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Bali dan di beberapa kota lainnya. Itu kan kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri sendiri udah ada tawaran belum sih untuk Asia Tenggara mungkin? Sering. Di mana aja tuh Mas? Banyak yang mau kita ke Asia Tenggara, bahkan Afrika, bahkan banyak yang minta ke India dan lain-lain. Tapi itu adalah satu hal yang sudah kita kaji dan saya rasa ke depan ini feeling kita sebagai tim Gojek ini adalah kita ingin membanggakan Indonesia pada merubah apa masalah-masalah sektor-sektor di Indonesia yang bisa kita bantu melalui teknologi. Jadinya dengan misi itu kalau kita menyebar ke luar negeri terlalu cepat atau apa, berarti kita nggak akan fokus kepada misi kita untuk merubah negara Indonesia gitu. Makanya selalu slogan kita kan karya anak bangsa. Yeah, they're very wise ya. They're like a good leader. You know. But as a friend, dia juga teach me untuk like not just to work tapi juga have some fun gitu. Jadi kayak kalau diajak main ya main bareng. Nadiem itu orangnya visioner, dia idenya banyak banget, tapi bedanya dia sama orang lain adalah setiap dia punya ide, dia betul-betul mewujudkannya. Sebagai salah satu pebisnis juga di bidang startup, kalau Mas Nadiem boleh dibagi sedikit nggak sih kiat-kiatnya bagi yang ingin memulai mungkin seperti apa? Menurut saya sekarang adalah waktu yang terbaik untuk masuk ke dunia startup teknologi di Indonesia.
banyaknya venture capital, jadi pendanaan itu terjadi sering sekali. Banyak yang mengincar target market Indonesia karena demografinya begitu menggiurkan ya, karena bukan cuma 250 juta orang tapi juga penetrasi smartphone yang begitu besar sehingga penggunaan social media dan penggunaan aplikasi-aplikasi itu sangat besar, maupun juga akses ke website lewat mobile. Kesuksesan hidup menurut saya dan juga tim manajemen Gojek adalah bagaimana kita menciptakan impact atau dampak kepada masyarakat di luar, dan dampak yang real, yang terlihat gitu. Kalau kita bisa menciptakan itu menciptakan level kepuasan diri yang nggak bisa disubstitute dengan uang atau dengan sukses komersial. Baik, terima kasih sekali Mas Nadiem Makarim atas waktunya untuk bincang-bincang di Satu Indonesia. Dan setelah ini masih akan ada satu tokoh lagi, kreatif digital entrepreneur yang akan ada di Satu Indonesia, pastinya juga tidak kalah inspirasional. Thank you. Banyak orang yang berpikir ya startup itu website, ya kan. Tapi masalahnya adalah mereka nggak bisa menjual. Jadi para startup ini nih kadang-kadang menganggap website atau apps-nya itu adalah produk. Padahal sebenarnya mereka lagi membuat perusahaan. Dunia teknologi informasi adalah candu bagi Natali Ardianto. Hal yang bahkan membuatnya juga lupa bersosialisasi. Hingga ia berkecimpung di dunia startup, ia sadar komunikasi adalah kunci sukses agar bisnisnya berkembang. Bersama sejumlah rekan, ia kemudian bahkan menginisiasi terbentuknya komunitas startup lokal. Tujuannya menginspirasi banyak orang dalam memulai usaha di bidang serupa. Seolah menjelma jadi pribadi baru, Chief Technology Officer Tiket.com ini mampu meroketkan perusahaannya hingga dalam 3 tahun terakhir mampu memperoleh omset triliunan rupiah. Iya, Mas, bisnis tiket atau mungkin agen perjalanan dan yang sifatnya online ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang pelakunya sudah jamak nih, atau banyak yang memang sudah melakukan bisnis ini juga gitu. Nah, kalau Mas Natali sendiri memberikan unsur apa sih atau sentuhan apa sih? Ya, jadi kalau kita memang aware ya bahwa kompetitor itu banyak juga yang misalnya dengan modal yang sangat besar, jadi dia bisa melakukan spending marketing yang luar biasa atau bahkan subsidi. Jadi selalu harganya kelihatannya lebih murah. Makanya oleh karena itu kita memfokuskan itu ke namanya SEX. Apa tuh? Service Excellence itu. Service Excellence. Ya, jadi karena saya percaya bahwa dengan kualitas layanan yang baik itu returning customer malah lebih banyak. Karena kalau kita cuman fokus ke harga murah, ya, customer itu datang hanya kalau harganya murah. Begitu harganya sudah tidak kompetitif, tentunya mereka juga tidak akan tertarik lagi untuk mengunjungi situs. Tapi kalau dengan pelayanan yang sangat-sangat purna, kita juga bisa membuat customer kembali dan kembali ya karena pengalamannya yang sangat luar biasa. Tapi saya juga pernah baca di media online gitu ya bahwa Mas Natali ini pernah bilang kalau mau bisnis startup gitu ya atau mau bisnis sesuatu yang berhubungan dengan online, kuncinya itu sebenarnya bukan di websitenya kok, tapi lebih di marketingnya gitu. Itu benar nggak, Mas? Iya, saya sangat setuju gitu. Karena gini, masalahnya banyak orang yang berpikir ya startup itu website, ya kan? Saya percaya teman-teman di Indonesia ini ya, para orang yang backgroundnya computer science itu pinter banget kalau bikin website. Tapi masalahnya adalah mereka nggak bisa menjual. Jadi para startup ini nih kadang-kadang menganggap website atau apps-nya itu adalah produk, gitu. Jadi mereka berpikirnya ini mereka lagi membuat produk, padahal sebenarnya mereka lagi membuat perusahaan. Orang-orang yang jago IT nih, yang piawai di bidang komputer gitu ya, biasanya yang terjadi adalah mereka ini susah bersosialisasi, cenderung introvert gitu ya. Itu benar nggak sih, Mas? Jujur aja saya sebetulnya orangnya sangat-sangat introvert juga waktu itu. Jadi ketika masa-masa kuliah itu, pada suatu waktu ada ini wanita ya, gitu mengajak makan siang. Hey Nat, gitu makan siang yuk, gitu. Itu saya jawabnya, kalau saya makan siang sama kamu, saya udah selesai duluan makannya, saya harus nungguin kamu dong. Kayak gitu. Jadi saya pikir ngajak makan siang itu ya makan. Gitu. Padahal sebenarnya kan makan siang itu pendekatan ya, bersosialisasi, ya kan berkomunikasi. Ya dari situ ya dengan sejalannya waktu saya menyadari bahwa kemampuan komunikasi itu sangat penting karena kita akan memimpin
orang gitu. Tapi emang separah apa sih dulu Mas? Seintrovert apa gitu Mas Natali zaman dulu? Ya, jadi jujur aja saya waktu di ilmu komputer UI itu satu kelas itu ada 133 orang. Oke. Gitu. Tapi yang saya kenal tuh cuman 7 orang. 7 orang Mas? Iya gitu, karena saya ya itu susah untuk bisa dekat dengan orang. Tapi kalau dulu kan, kalau misalnya kita ingat juga, saya sempat dengar ceritanya, katanya Mas ini waktu kuliah sempat dapat IP 0, itu kenapa Mas dulu bisa gitu Mas? Iya, jadi jujur aja saya sudah mulai proyek website itu dari SMA. Dari gitu. SMA? Iya, karena saya di SMA juga ketua komputer. Nah, ketika saya kuliah, semester pertama saya berjanji, saya tidak akan proyek gitu, karena biar IPK saya bagus, gitu kan, saya akan belajar. Tapi semester 2 nggak tahan. Akhirnya saya proyek lagi ya? Introvert banget, jadi dia tuh kalau diajak ngomong gitu tuh selalu responnya cuma 2, iya dan tidak gitu, iya sama enggak. Sampai tuh aku tuh berusaha banget ngedeketin ke orang tua gitu ya. Jadi bener-bener nggak bisa ngomong sampai mamahnya pun sekarang kayak surprise gitu, kok sekarang bisa jadi pembicara gitu. Dia emotionally intelligent. Terus dia juga setelah berhasil membangun startup, dia mau give back kepada society dengan membangun startup lokal. Mas Natali sendiri dalam perjalanan ini menjadi yang sekarang ini gitu, pernah mengalami kegagalan juga nggak sih? Jangan menunggu sempurna. Karena kadang gini ya, kita karena pengen produknya itu dipuji-puji kayak gitu kan. Terus kita membuat itu sangat-sangat sempurna, ya kan, dan memberi fitur yang sangat-sangat banyak. Gitu. Hasilnya apa? Belum tentu fiturnya semua dipakai, gitu kan. Kalau ditanya Twitter dulu kayak apa, itu jeleknya minta ampun. Facebook juga, ya kan. Nah, kita juga nggak terlalu khawatir dengan ketidaksempurnaan itu. Gitu. Jadi ketika kita rilis ya kita mendengarkan masukan, dan biasanya yang memberi masukan itu siapa sih? Anak-anak muda yang tech savvy, ya kan, yang udah sering pakai website. Jadi dia bisa komentarnya lebih bagus. Baik, terima kasih sekali Mas Natali Ardianto atas waktunya untuk berbincang-bincang. Dan yang pasti Satu Indonesia akan kembali setiap minggunya dengan perbincangan bersama tokoh-tokoh inspirasional lainnya. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa.